Akhirnya yang banyak diminta oleh kalian bisa hadir di sini. Sebelumnya aku mau ucapin thanks dulu buat Asia Raya Computronics yang udah bersedia minjemin Zotac GT 1030 ini, meskipun jarak yang melintang cukup jauh. Walau dipinjemin, aku tetap nggak akan pilih kasih dan tetap sebutin kekurangannya kalau ada. GT 1030 ini adalah penerus dari GT 730 sebelumnya, yang kalau kita tarik dari spesifikasinya, memang langsung terasa peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi TDP-nya yang lebih diperkecil lagi oleh Nvidia menjadi cuma hanya 30 watt saja. Dan ditambah lagi dengan arsitektur Pascal yang punya efisiensi energi, membuatnya jadi lebih sempurna dan sangat-sangat irit konsumsi daya tentunya. Dan spesifikasinya ini ternyata hanya berbanding tipis dengan GTX 1050, tetapi harganya lumayan berbanding jauh yang terpaut sekitar Rp500.000. Kalau soal desain dan build quality-nya memang tidak ada perubahan. Tampilannya tetap terlihat setengah telanjang, ukurannya yang kecil dan slim ini sangat perfect untuk diletakkan di casing ataupun motherboard form apapun. Jadi nggak perlu khawatir kalau mobo ataupun casing kalian kecil dan sempit. Soal sistem pendinginan hanya diberikan kipas yang sangat kecil, bahkan mungkin lebih kecil dari yang dimiliki oleh GT 730 sebelumnya. Itu karena GT 1030 ini memiliki thermal design yang sangat kecil yaitu 30 watt, jadi dia nggak perlu sistem pendinginan yang berlebihan dan juga mungkin untuk menghemat biaya produksi. Nah, kipas ini juga ditemani oleh sebuah heatsink tebal yang terlihat seperti cover. Setelah mencoba menyiksa GT 1030 ini, pada saat full load didapatlah temperatur tertinggi di 65 derajat Celcius dan terendah di 35 derajat Celcius. Ya, seperti suhu tubuh manusia normal. Untuk inputnya terasa sepi karena hanya ada satu buah DVI dan satu buah HDMI. Jadi tentu kalian harus menyesuaikan dengan monitor kalian. Soal fiturnya masih mirip-mirip dengan kebanyakan graphic card Nvidia lainnya, seperti DirectX 12, Vulkan API, OpenGL 4.5, dan Zotac juga menyertakan sebuah aplikasi yaitu Firestorm. Jadi di Firestorm ini kita bisa dengan mudah mengatur fan, temperatur, profil, dan overclock dengan sangat mudah. Tapi ada satu kekurangan fitur yang bisa aku rasakan. GT 1030 ini belum disupport oleh Nvidia Shadowplay, jadi buat yang mau recording atau streaming harus menggunakan aplikasi tambahan. Dan itu juga alasannya kenapa nanti di benchmarknya aku merekam dengan kamera. Karena saat dicoba record dengan Afterburner, FPS-nya ngedrop 20-30 FPS. Biasanya sih kalau pakai aplikasi bawaan seperti Shadowplay dari Nvidia, FPS-nya nggak ngedrop sama sekali. Benchmarknya menggunakan PC dengan spek berikut dengan settingan bawaan pabrik dan tidak ada di overclock sama sekali. Ini dia benchmarknya, selamat menikmati.
Performanya benar-benar sudah melebihi harga yang dibayarkan dan sebenarnya GT 1030 ini akan lebih powerful dan sempurna di versi yang 128 bit. Aku nggak tahu apakah versi yang 128 bitnya masuk ke Indonesia atau tidak. Yang aku coba ini adalah versi 64 bit yang harganya sekarang ada di range harga Rp1.030.000. Soal worth atau tidaknya tentu itu kembali ke kebutuhan dan budget kalian. Kalau kalian tertarik, tentu kalian sudah tahu harus kemana dan jangan lupa bilang dari Cuaks biar nanti kita dipinjemin lagi. Jangan lupa cek link yang ada di deskripsi. Aku Cuaks and keep it on the level.